Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke sesi refleksi yang kedua di malam ini. Nah, sesi refleksi yang ketiga karena sudah dua kita lakukan. Nah, ada dua modul yang kita refleksikan. Yang pertama tentang kunjungan ke Istana Siak dan Kenali Asalku. Kenali Asalku ini mempresentasikan secara kreatif tentang kebudayaan yang ada di daerah masing-masing itu kemarin kan. Oke, waktunya ada dua. Saya separasi jadi minimal waktunya 15 menit untuk satu modul. Nah, masuk dulu ke kunjungan ke Istana Siak ini tentang kebudayaan yang ada di Provinsi Riau. Di Provinsi Riau. Suara saya bisa didengar? Halo? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Apakah masih putus-putus? Jelas. Jelas. Oke, sudah. Tadi saya sempat keluar berarti ya? Sekarang sudah bagus, tolong dikasih feed suaranya. Sudah, Pak. Sudah lancar. Oke, mungkin ini efek dari ada telepon tadi. Nah, jadi di Riau itu ada beberapa kerajaan yang pernah eksis di Riau. Cuman yang paling terkenal itu Kerajaan Siak. Kenapa Kerajaan Siak? Karena Kerajaan Siak ini bukti istananya itu ada sampai sekarang. Nah, letaknya di Kabupaten Siak. Kabupaten Siak itu sekitar 2 jam dari Kota Pekanbaru, di pinggir Sungai Siak. Sungai Siak ini mengalir di Kota Pekanbaru juga sampai ke Kabupaten Siak. Nah, juga katanya dulu Kerajaan Siak ini pernah pindah juga kayak ibu kota negara kalian, pindah dari Pekanbaru pindah ke Siak seperti itu. Nah, jadi Sungai Siak, Kerajaan Siak ini berdiri sekitar tahun 1800-an sampai 1900, artinya di tahun 45 itu dipimpin rajanya bernama Sultan Syarif Qasim. Sekarang Sultan Syarif Qasim II. Sekarang nama bandara di Riau juga Sultan Syarif Qasim II. Nah, kalau saya pribadi menyimpulkan Sultan Syarif Qasim ini kenapa menyerahkan hartanya 1000 gulden atau lebih kurang 11 triliun ke Republik Indonesia, karena dia merasa dia tidak punya keturunan sebenarnya. Jadi dia itu tidak mempunyai anak dari istrinya, dari permaisurinya itu. Jadi dia menyerahkan kedaulatan kerajaan Siak itu kepada NKRI. Nah, kalian bisa cari referensi itu sebesar 11.000 gulden ya. Oh sorry, 13 juta gulden atau 1000 triliun nilainya. Itu yang diberikan oleh Istana Siak kepada NKRI waktu awal merdeka.
Nah, itu yang saya tangkap dari situ. Nah, kalau bicara kerajaan-kerajaan yang ada di Riau sebelumnya, mungkin tidak ada yang terlalu besar sampai sebesar kerajaan Siak. Cuman di Riau itu punya semacam kampus atau pusat peradaban dulunya. Kita balik ke refleksi kita yang pertama itu Candi Muara Takus. Nah, Candi Muara Takus itu adalah pusat peradaban Hindu apa Buddha yang ada di Riau, dan itu yang terbesar yang ada di Kepulauan Nusantara. Nah, itu kalian bisa search di Prasasti Kedukan Bukit. Pasti ada keywordnya adalah Minanga Kampar. Minanga Tamwan. Tamwan itu Minanga Kampar atau hulu Sungai Kampar. Jadi ada satu pembesar, kita nggak tahu pembesar itu raja atau pemuka agama, bermigrasi dari Minanga Tamwan itu ke Palembang. Artinya dari pembesar itu pindah dari hulu Sungai Kampar yang ada di Provinsi Riau, tepatnya Candi Muara Takus itu, pindah ke Palembang hari ini begitu. Di sana katanya mendirikan kerajaan Sriwijaya, tapi asalnya dari Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Karena dari sejarah Cina itu sendiri diidentifikasi kalau pembesar agama tersebut bermigrasi dari tempat yang tidak ada bayang-bayang matahari, artinya berada di garis khatulistiwa di tengah hari begitu. Di Candi Muara Takus itu juga tidak ada bayang-bayang manusia jam 12 itu karena berada di titik ekuator bumi ini begitu. Mungkin kalian bisa share apa saja mungkin kerajaan atau hal-hal yang menarik yang ada di daerah kalian. Silakan. Maria Ulpa? Iya, Pak. Oke. Di tempat kamu ada daerah kerajaan kah atau bagaimana begitu? Atau hal-hal yang menarik tentang sejarah yang ada di daerah kamu, Maria Ulpa? Kalau mengenai kerajaan sendiri di daerah saya kurang tahu informasinya lebih lanjut ya, Pak. Daerah kamu di mana? Cuman di Karawang. Oh, Karawang, oke. Ya, tapi ada candi, Pak. Itu ada berupa pemukiman candi, tapi sekarang itu bentuknya hanya terlihat pondasinya saja. Itu Terus bukan di candi Cirebon ya? bukan, Pak. Di Karawang namanya Candi Jiwa. Oh, begitu. Oke. Tapi belum diidentifikasi itu dari peradaban mana begitu, atau sejarah kerajaan mana atau apa gitu. Iya, Pak. Sampai sekarang itu informasinya sih penelitiannya belum selesai gitu, Pak. Kalau candi yang ditemukan di Cirebon itu ada informasi? Kalau yang di Cirebon saya kurang tahu juga, Pak. Oke, yang lain mungkin Nur Aini Hidayati. Taufan mungkin, Taufan. Oke. Nur Aini lagi di perjalanan. Dia mungkin dia. Oke. Kayaknya banyak yang ini ya. Nah, kira-kira seperti itu. Itulah kenapa saya memilih kerajaan Siak itu, karena ada monumennya juga, ada kerajaannya yang masih bisa dilihat sampai hari ini. Dan hari ini juga beberapa orang yang berpikir ya, mungkin yang memiliki jiwa etnosentriknya yang masih tinggi, masih sering
bicarakan sumbangan terhadap NKRI yang 13 juta gulden itu, atau senilai 1.000 triliun. Bagaimana jika uang itu kita kembalikan ke Riau katanya. Waduh, bangkrutlah Indonesia kalau seperti itu ya kan. Nah, sama juga dengan Aceh itu, awalnya konflik itu juga, kalau tidak salah saya ya, kalau salah mohon dikoreksi, Aceh itu memberontak juga karena sumbangan dia awal-awal merdeka itu juga cukup besar. Orang Aceh kan secara secara keislaman mungkin karena dia mungkin daerah yang awal-awal masuk ke Indonesia, sehingga infaknya itu beragamanya orang Aceh itu mungkin lebih tinggi kali ya. Kalau sekarang kan sudah merata karena informasi sudah menyeluruh. Nah, di Aceh itu pada waktu itu infak orang tinggi. Nah, jadi pesawat yang pertama kali dibeli oleh NKRI itu Selangor atau apa gitu. Nah, itu sumbangan dari warga Aceh begitu. Nah, hal-hal seperti itu bagi orang-orang yang masih etnosentriknya masih tinggi, nah itu sering dibuka-buka begitu. Nah, kadang-kadang itu menggali jiwa kedaerahan mereka begitu. Nah, hal-hal seperti itulah mungkin beberapa ekstremis yang mencoba mengeksplorasi hal-hal yang terjadi di masa lalu, walaupun sebenarnya itu kan sudah selesai ya dalam konsep kenegaraan kita. Cuman ya saya sayang saja hari ini pemimpin kita masih membenturkan antara negara dan agama. Itu yang saya masih belum habis pikir tentang itu, karena apa? Agama dan negara itu saya pikir tidak ada hal yang bertentangan begitu. Agama punya skup yang besar, yang lebih universal, yang mencakup seluruh sendi kehidupan kita, mulai dari duniawi sampai ukhrawi seperti itu. Nah, sedangkan negara ini membuat gap atau skup yang lebih kecil dalam memanage sebuah daerah begitu, berdasarkan kultur-kultur yang ada, sehingga selagi hal-hal atau konstitusinya tidak bertentangan dengan agama, ya sewajarnya kita masih bisa pakai itu sebagai batasan-batasan dalam kehidupan kita sehari-hari begitu. Nah, tetapi mungkin ya sekarang sering dibenturkan itu, jujur saya tidak suka, karena kalau bicara keindonesiaan ya kita sudah sepakat dengan itu. Tapi ya kita juga tidak sepakat ketika dua hal yang fundamental, saya tidak bisa meninggalkan agama saya dan saya juga tidak mau meninggalkan negara saya. Tapi jangan dua hal yang fundamental itu juga dibenturkan di dalam pikiran kita begitu. Iya kan? Siapa yang ingin rela meninggalkan agamanya hanya demi Indonesia? Nggak ada kan? Tapi apakah kita bakal meninggalkan jiwa nasionalisme kita dalam kondisi heterogenitas yang ada di dunia ini? Enggak kan? Kita juga butuh persatuan dengan komunitas kita. Komunitas kita apa? Komunitas Indonesia. Begitu kan? Itu yang menjadi pemersatu kita. Jadi sekarang itu dua hal yang fundamental itu diadu. Jujur saya pribadi tidak suka dengan itu gitu. Nah, kira-kira seperti itu tentang keberagaman yang ada di Provinsi Riau seperti itu. Nah, mungkin kita masuk ke kebinekaan yang kedua tentang kenali asalku. Nah, kemarin kan kalian sudah mempresentasikan tentang tentang
apa-apa saja hal-hal yang terkait dengan kebudayaan, adat istiadat, upacara daerah, toleransi antar suku, ras, agama yang ada di daerah kalian kan? Oke. Kemarin Taufan sudah presentasi kah? Taufan? Margi? Oke, silakan Taufan. Langsung ditutup mic-nya. Belum, Pak. Oke, nah, silakan cerita Taufan tentang modul kebinekaan kamu tentang kenali asalku. Kamu cukup cerita saja. Iya, Pak. Yang saya peroleh dari narasumber, yang saya angkat itu tema itu, Pak. Batik Nusantara khas Lasem, Pak. Batik Nusantara ya? Iya. Apa uniknya itu, Taufan? Di situ ada perpaduan 3 warna. Yang warna merah itu di Lasem, yang coklat itu di Solo, yang satunya lupa warnanya di Jogja. Daerah kamu di mana? Rembang, Pak. Lasem itu ikut Kabupaten Rembang, Semarang, Pak, Provinsi Jawa Tengah. Jadi nilai-nilai yang ada di sana apa kira-kira dari batik itu? Kenapa ada usulnya dari mana tadi? Dari Jogja ya? Iya, satunya. Warna ya. Kenapa kira-kira ada hal-hal seperti itu? Awalnya itu, Pak, dari orang asing sih, Pak. Terus tanahnya yang dari Lasem itu kental sekali, Pak, warnanya merah seperti darah. Nah, terus diangkat warna merah seperti itu, Pak. Oke. Rembang, Semarang ya? Iya, Pak. Kalau bicara warna seperti itu, saya ingat ini juga. Ada orang Jerman juga yang hidup di Sumatera. Coba buka bendera Minangkabau. Nah, bendera Minangkabau itu ada hitam, merah, dan kuning. Kan benderanya orang Jerman. Jadi motif-motif batik atau apa mereka, adat-adat mereka lebih ke sana juga begitu. Nah, itu juga mereka juga terkulturasi ke daerah Riau. Di Riau itu juga banyak orang dari Sumatera Barat. Kan kalau orang Sumatera Barat ini kan hobi merantau. Bahkan mungkin kalau orang Sumatera Barat ini sudah pulang ke Sumatera Barat, mereka nggak muat lagi tinggal di Sumatera Barat itu. Saking banyaknya mereka di perantauan begitu. Tapi Sumatera Barat itu secara ini tidak terlalu padat gitu, secara kependudukan mereka. Tapi di luar kayak di Riau mereka itu padat. Dan kalau mereka pulang kampung, kalau pas Lebaran, contohnya lah ya, hari biasa nih, hari Senin kita dari Riau karena berbatasan kan. Karena kalau begini, kalau orang Jakarta liburan kan ke Bogor kan ya. Nah begitu, jadi kalau orang Riau itu liburan itu ke Sumbar. Nah Sumbar itu kan daerah perbukitan, makanya kemarin itu kalau saya pikir kalian sempat datang ke Riau, di satu sesi saya bakal ajak jalan ke Sumbar, walaupun itu bukan dari bagian Nusantara, karena ya orang Riau itu biasanya jalan ke Sumbar. Nah, jadi kalau hari biasa jalan ke Sumbar itu sepi, jalan lintas Riau Sumbar itu sangat sepi. Tapi yang anehnya hari ini dibuat tol itu.
Itulah. Jalan ke Riau Sumbar itu sangat sepi. Dalam waktu 15 menit saja perjalanan, mungkin kita bisa ngitung mobil itu dengan jari kita. Itulah saking sepinya jalan Riau Sumbar itu. Tapi akan berbeda ketika hari libur dan hari besar. Nah, kalau seperti itu posisinya sangat macet. Sangat macet. Nah, jadi orang dari luar perantau Minang itu pulang semua ke sana. Nah, begitu kalau di Riau terjadi. Nah, jadi kalau dibuat pun hari ini kan pembuatan tol Padang Pekanbaru kan yang lagi getol. Nah, itu ya mungkin targetan orang itu ya cuma pada hari-hari libur begitu. Tapi kalau hari-hari libur ya memang macet. Jalan lintas Riau Sumbar itu. Gitu. Mungkin yang lain ada yang ingin di-share tentang hal-hal yang kreatif atau yang menarik di daerahnya tentang adat istiadat upacara daerah. Diah mana suaranya? Saya belum dengar suara Diah ini. Iya Bapak, izin gimana? Oke, Diah. Kemarin kamu sudah submit modul kenali asalku kan? Siap sudah Bapak. Oke, nah di sana kamu cerita apa dia? Coba ceritakan ulang di sini. Mohon izin Bapak, izin Silakan. menjelaskan. Di modul kenali asalku itu saya menceritakan tentang daerah saya. Ya. Terkhusus itu di daerah Kabupaten Demak yang ada di Jawa Tengah. Nah, hal uniknya itu kayak seumpama musim panen itu kayak ada sedekah bumi, Pak. Jadi masyarakat itu biasanya kayak memberikan sedekahan pada umumnya, kemudian kayak ada hajatan tapi satu desa itu melaksanakan, Pak. Jadi rame. Oke, berarti ada sedekah bumi gitu. Berarti sama seperti itu tadi ya, sesajen tadi berarti ya? Iya Bapak, kurang lebih begitu. Oke. Jadi itu setiap setelah panen ya? Ya biasanya dilaksanakan pada kayak musim panen raya gitu Pak. Itu kapan biasanya kalau di tanggalnya? Kalau tanggalnya kurang pasti sih Pak, tapi ya musim panen padi gitu Pak pokoknya. Ya, di akhir tahun kah, di awal tahun kah biasanya? Bisa di akhir tahun biasanya Pak. Kalau nggak gitu di pertengahan tahun. Terus sedekah bumi itu ditaruh begitu saja, apakah dikonsumsi rame-rame atau bagaimana dia? Dikonsumsi rame-rame. Jadi kayak kita membawa kayak sedekahan bumi, bisa berupa makanan atau apapun yang bisa dikonsumsi. Terus habis itu kayak dibacakan doa dulu gitu Pak. Habis itu kemudian bisa dimakan bersama-sama. Oke, berarti dimakan bersama-sama ya? Iya Pak. Oke, saya pikir lebih manusiawi makanannya dimakan gitu ya. Lebih ada profit ke diri sendirinya gitu. Oke. Dan itu ada lagi yang mungkin yang bisa kita share di sini, Maria Ulpa? Iya Pak. Oke, nah gimana kemarin tugas kamu, bisa kamu ceritakan kembali Maria Ulpa? Baik Pak. Kalau dari Karawang sendiri ada upacara seperti sedekah bumi, cuman itu lebih ke sedekah laut gitu. Nama kegiatannya kayak upacara nadran gitu. Nah itu biasanya, ya biasanya dilakukan oleh masyarakat Karawang yang tempat tinggalnya itu dekat dengan pesisir pantai gitu Pak. Berarti kalau ini dilepaskan ke laut begitu saja berarti ya? Iya Pak. Oke, kurang memberi keuntungan bagi yang berkunjung ke sana berarti. Oke.
Mungkin ada lagi yang di-share Alianti mungkin? Siti Fatimah? Mungkin sedikit, Bapak. Ya, silakan. Ya, kalau di daerah saya sendiri, untuk adat istiadat seperti itu, biasanya kami warga Bogor sebelum menjelang Ramadan ada apa ya, kebiasaan istilahnya. Kebiasaan sebelum memasuki Ramadan itu kita biasanya babacakan gitu. Ngerti babacakan gak ya? Apa? Kayak babacakan itu kita nggak cuma keluarga sih, bisa satu kelas mungkin kalau misalnya kita di sekolah, bisa sama keluarga di rumah atau dengan teman-teman dan rekan kerja. Biasanya sebelum bulan puasa H-1 atau H-2-nya itu kita sama-sama makan bersama, tapi di lantai dialas dengan daun pisang, terus makan kayak nasi liwet gitu, Bapak. Nah, Oke. Itu Bapak ya, bacakan. jadi sebelum bulan puasa itu nggak wajib sih, cuman ya gitu, sebelum sebelum Ramadan gitu. Kayak apa ya istilahnya, menyambut kedatangan sebelum Ramadan kan biasanya kita nggak boleh makan di siang-siang kan kalau Ramadan. Nah, itu sebelum kita menyambut bulan puasa. Jadi kita bacakan dulu gitu. Tadi saya terlempar tadi. Maaf ya. Berarti babacakan itu makan bersama begitu ya? Iya, Pak, betul. Tapi menunya rata-rata sama, Pak, nasi liwet sama lauk gitu. Tapi saya pernah ada pengalaman aja sih ya. Saya makan di tempat teman saya yang saking manisnya buat saya enek dan nggak bisa makan. Di daerah Bogor juga. Jadi waktu itu ada penannya yang ngasih, saya minta saus gitu kan. Oh, awalnya saya minta apa namanya yang ada pedes-pedesnya lah ya. Di sini saya bilang dikasih yang paling pedas. Lah ini masih manis gitu. Kayaknya nasi liwet itu, tapi saya nggak tahu itu apa. Terus saya minta sambal, saya kasih sambal. Terus ponaan teman saya itu nengokin, lah itu apa nggak pedes? Awalnya saya udah pedes, apalagi dikasih sambal katanya begitu. Padahal itu masih manis menurut saya. Itu pengalaman saya makan di Bogor. Kalau dulu di Jogja pertama kali makan nasi kucing, mohon maaf, saya muntah. Mohon maaf. Saking itu perut saya itu nggak bisa menerima makanan seperti itu gitu. Saya muntah, bukan saya apa namanya? Bukan saya jijik benci, bukan. Walaupun itu warung pinggir jalan ya nasi kucingnya. Tetapi dengan kondisi saya seperti itu, saya capek, terus butuh makan, nasinya manis begitu, waduh, nggak terima perut saya. Tapi itu di awal-awal aja sih. Awal-awal mungkin hidup merantau dulu ya. Sekarang udah balik lagi karya. Mungkin itu ada lagi yang kita share di sini, kesempatan refleksi kita yang ketiga ini. Kalau tidak mungkin saya cukupkan ya. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih, Pak.